Ya, kita mulai saja. Maaf, mungkin saya tidak bisa keras-keras ini, melihat situasi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar semuanya. Saya sudah mendekatkan ini ya di saya nggak pakai headset gitu ya. Ada suara apa itu? Mbak Alvina bisa dimatiin ya? Nah, mari kita buka dulu, kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya sehat di tempatnya masing-masing gitu ya, habis lebaran. Tidak lupa juga, mumpung ini masih lebaran ya, masih saat yang tepat meskipun sepanjang tahun juga bisa ya, jadi minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, kelancaran. Baik, nih sambil pelan-pelan ya. Jadi kita itu maaf ya selama apa tuh? Iya, baik, makasih Mbak Nur Fadila. Iya, maaf juga nih Bu Erita, mesti minta maaf panjang banget. Yang dulu mau sinkron nggak jadi ya kan, mau online nggak jadi juga, akhirnya asinkron. Ya Allah, ya sudah. Sebentar ya, mungkin sebentar sambil lingak-linguk. Bentar ya. Jadi ya sudahlah, mudah-mudahan ya, meskipun kemarin saya tinggali PPT ya, mudah-mudahan bisa dipelajari. Kalau misalkan nanti ada yang yang mau didiskusikan, boleh ya, dengan senang hati. Nah, kita itu habis lebaran ini kan ada 2 kali pertemuan ya, untuk hari ini dan juga satu lagi minggu depan, minggu yang ke-7. Oh iya, sebelum lupa, jangan lupa ini presensinya. Saya kira sudah tak buka apa belum ya? Kalau sudah, kalian segera saja presensi ya, presensi. Nah, kemudian yang 2 kali ini temanya sebetulnya sama ya, tentang ada tamu tentang motivasi. Jadi motivasi ini nanti ada pembahasannya, karena teori motivasi itu lumayan banyak gitu. Jadi nanti akan kita bahas, ada teori terutama di awal itu ya, ada teori-teori klasik, kemudian nanti berikutnya itu ada teori ini yang terkait dengan teori kontemporer gitu. Nah, jadi bahan kita sebetulnya nggak banyak ya, sampai dengan pertemuan yang sekarang ini. Ada yang pokok-pokok itu kan dulu ada keragaman, ada sikap kerja positif, terus ada stres kerja, itu termasuk nanti di dalamnya sikap kerja negatif, dan juga tentang motivasi. Nah, bahan-bahan yang kita pelajari selama dari awal sampai dengan minggu yang ke-7 besok itu akan menjadi bahan untuk ETS ya, UTS gitu ya, istilahnya sekarang kan evaluasi tengah semester, tapi eventnya sendiri dinamakan dengan UTS, ujian tengah semester. Sebetulnya sih nggak ada ujian ya dengan model OB gitu, tapi karena kita masih punya model lama, jadi ini yang bahan-bahan 1 sampai dengan yang ke-7 itu nanti dipakai untuk mengevaluasi ya di tengah semester. Mudah-mudahan jadwalnya sudah ada apa belum ya? Jadwal ETS-nya sudah keluar? Halo?
Sudah belum? Udah ya? Udah. Oke. Itu tanggal berapa ya? Tanggal 17 sampai tanggal 15 sampai 27, kita kalau tidak salah tanggal 23. Oke. Jadi nanti karena ini semuanya offline ya, jadi kalian datang di kampus sesuai dengan ruangannya, kemudian datang dan mengerjakan di situ, gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya dari bahan-bahan yang kemarin tuh nanti ada yang didiskusikan, silahkan boleh. Kalau misalnya ada yang menanyakan gitu. Tapi kita selesaikan dulu. Yang untuk sekarang ini kan kita mau bicara motivasi ya, motivasi terkait dengan pekerjaan atau terkait dengan organisasi gitu. Jadi kita selesaikan dulu. Apabila nanti misalnya ada yang ingin didiskusikan tentang materi yang sebelumnya boleh. Oke, tapi kalau misalnya sudah cukup, tidak ada lagi, nah ya sudah. Insya Allah Anda bisa belajar dengan PPT yang saya berikan. Maaf ya sambil bindeng-bindeng ini. Dari kemarin ini mungkin udara panas, hujan, ya, rasanya di tubuh itu nggak nyaman. Kadang-kadang badan terasa kok panas, kadang-kadang gerah gitu ya, sumuk. Ya, sekarang 32 derajat ini lumayan ya. Kepala kadang-kadang pening gitu ya. Oke, baik. Saya mau share screen dulu sebentar ya tentang tentang motivasi. Sebentar. Nanti kalau ada misalnya pertanyaan atau apapun silahkan langsung. Ini ya. Nah, sudah terlihat atau belum? Sudah Bu. Ya. Baik. Nah, ini kita bicara tentang motivasi. Kok nggak motivasi kerja gitu ya? Nah, ya sebetulnya begini, lingkup kita itu kalau di dalam perilaku organisasi kan motivasinya tentu yang terkait dengan pekerjaan juga, gitu kan. Tetapi kita juga belajar tentang motivasi secara umum, barangkali sedikit refreshing ya kalau sebelumnya Anda pernah belajar motivasi ini di mana psikologi dasar ya. Oke, nah kalau motivasi kerja itu kan terkait dengan apa yang terjadi di tempat kerja, di organisasi, mau di organisasi apapun, tetapi ketika orang itu melakukan aktivitas pekerjaan, dia melakukan tugas, nah di sini konsep motivasi itu menjadi penting. Gitu kan. Coba kita lihat dulu. Kalau misalnya motivasi itu kadang-kadang ya kita itu mendengar istilah motif. Kalau motif bayangan kita apa? Kadang-kadang kebayang misalnya motif batik. Berarti motif kain. Beda apa enggak ya dengan motivasi? Penggunaannya tentu beda. Kadang-kadang kita mendengar istilah atau berita misalnya kejahatan gitu ya, kriminalitas, pencurian. Kemudian ada yang memberitakan motif si pelaku, wah itu sudah motif gitu ya. Kok motif, kok nggak motivasi ya? Sebetulnya pengertiannya jadi beda-beda gitu ya. Kalau motif batik berarti corak batik, pola. Motif pencurian itu bisa jadi misalnya tujuan. Berarti ini kan perilaku. Nah, yang kita bahas di sini memang terkait dengan perilaku, gitu ya. Jadi pasti ada tuh konsep tentang tujuan. Aduh, maaf ini umat deh pileknya. Mudah-mudahan pada nggak terganggu ya, suaranya jadi pindeng-pindeng. Jadi ada motif, ada motivasi. Sekarang kita lihat dulu, kenapa sih kita membahas motivasi ini di dunia kerja. Nah, kita nanti akan belajar apa gitu ya.
sebelum masuk ke sana. Motivasi itu kan satu konsep. Nah, di situ nanti kita akan bahas tentang elemen kuncinya apa. Artinya kalau kita membahas motivasi, baik secara umum maupun di tempat kerja ya, itu pasti ada clue-nya, ada elemen kuncinya yang menjadi panduan buat kita untuk memahami motivasi. Kemudian tentu tidak ketinggalan juga kita belajar tentang teorinya. Kenapa? Oh iya, perjalanan motivasi konsep ini tuh sangat panjang. Ketika manusia itu mulai beraktivitas, di situ ada kajian-kajian tentang motivasi. Kalau tadi ya sudah ada clue bahwa motivasi itu terkait dengan tujuan, iya. Nah, semua perilaku manusia itu kan kalau dikonsepkan ada orang yang punya pendapat, ada orang yang punya teori panjang gitu ya, artinya teori-teori itu sudah sangat lama. Nah, seperti halnya dengan motivasi, bahkan sampai ada yang menyebut teori motivasi itu di awal-awal dinamakan dengan teori tradisional. Sampai sebegitunya gitu, karena motivasi itu cukup lama dikaji sehingga ada yang tradisional. Kalau begitu ada yang tidak tradisional, iya. Orang menyebutnya dengan teori motivasi yang kontemporer. Jadi kontemporer itu kan lebih lebih mengikuti perkembangan. Kalau tradisional itu memang yang betul-betul awal kali kita temukan. Sebentar, maaf ya, mungkin nanti sambil tak minum sambil ini gitu. Ya, maaf ya, balik lagi. Jadi tadi ada yang tradisional, ada yang kontemporer. Nah, yang sekarang kita akan belajar tentang yang tradisional dulu, yang kontemporer nanti minggu berikutnya. Yang tradisional itu yang seperti apa gitu ya. Ini berarti kita akan membahas teori-teori yang awal kali tentang konsep motivasi gitu ya. Anda ingat nih sambil dilihat ini nama-nama yang akan selalu ada. Bahkan nanti kalau Anda itu misalnya berminat mendalami PIO gitu kan, di psikologi kan macam-macam ya. Ada yang pengen mendalami PIO, ada yang pendidikan, ada yang klinis, ada yang psikometri gitu. Nah, bagi yang pengen ke PIO, ini mesti tidak lupa ini harusnya ya dengan tokoh-tokoh ini, karena ini yang mengawali adanya konsep motivasi. Pasti suatu ketika kalau misalnya ya Anda ingin menulis tentang motivasi kerja, ini tokoh-tokoh ini mesti ada di situ. Setidaknya pernah diingat dulu tuh tokoh ini bicara tentang apa ya. Nah, nanti kita coba bahas. Ada Maslow, ada McGregor, ada Herzberg. Yang paling banyak dipakai itu kalau biasanya ya di ilmu-ilmu umum, di luar psikologi itu Maslow terkenal sekali gitu. Tapi kalau di psikologi malah banyak menggunakan Herzberg, McLellan, McGregor aja jarang dipakai ya. Padahal ini sebetulnya juga teori-teori penting gitu. Nah, baik. Nah, sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu tadi ya, kan bermula kita mau cari konsep motivasi dulu. Dan kenapa sih motivasi itu kok dijadikan barang penting gitu loh ketika kita membahas tentang dunia kerja ya. Meskipun Anda belum punya pengalaman tentang pekerjaan, mari coba kita setting juga pekerjaan itu tidak selalu ngantor gitu ya. Kalau mungkin Anda ya mengerjakan tugas itu kan juga sebetulnya terkait juga dengan motivasi. Kehidupan kita sehari-hari itu juga terkait dengan motivasi. Nah, ini kalau kita mau ngelihat gitu ya, yang menjadi
concern di tempat kerja. Ngapain sih orang dikerja di tempat, di kantor, di kampus, di tempat kerja yang begitu banyak, kok motivasi jadi hal yang penting gitu. Nah, ini dilihat dari beberapa fenomena yang bahkan sering sekali terjadi. Ini contoh aja, sebetulnya banyak sekali. Apa toh maksudnya? Bahwa model-model perilaku seperti ini itu sering kita jumpai, ya. Tidak harus di tempat kerja sih, di kehidupan kita sehari-hari kita kan sering ngumpul ya, punya organisasi, misalnya seperti itu. Nah, ini juga bisa kita pakai ya konsep-konsep ini gitu. Misalnya datang ke kantor itu telat, ya telatnya sekali nggak masalah, tapi ini yang dimaksud adalah berkali-kali dan sering lambatnya daripada tidak gitu ya. Jadi sepertinya itu terkesan ini orang bagaimana ya kalau datang kerja kok mesti telat loh, masuk jam 8 kok setengah 9 baru datang kan. Tapi ini mungkin tidak tidak berlaku di kayak pabrik-pabrik. Kalau pabrik mesti mau nggak mau ya datang jam segitu gitu. Ini barangkali di kantor yang rada-rada fleksibel gitu kan. Tapi kan gejala seperti ini menyebalkan gitu. Ada karyawan, ada pegawai kalau datang mesti telat. Ya meskipun telatnya itu 5 menit, 10 menit, tapi kalau jadi kebiasaan gitu, itu orang melihatnya kan sebagai hal yang tidak sehat. Itu satu contoh. Nah, apalagi ngobrol menghabiskan waktu kerja. Kok ngorol ya? Ngobrol, maaf ya, gimana sih Bu Erita nulisnya? Ngobrol ya. Ngobrol itu kan ngomong tapi sebetulnya nggak penting, ngomong kosong sebetulnya gitu ya. Ngobrol menghabiskan waktu kerja, jadi tidak dipergunakan untuk melakukan aktivitas pekerjaannya. Tapi malah ngomong-ngomong kadang ke sana ke sini yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Nah, ini juga sebetulnya wah, ini kan fenomena semua nih ya, fenomena tanda-tanda ada sesuatu yang salah gitu. Ketika kita temukan ada orang yang sering telat gitu kan. Kemudian kalau kerja malah ngobrol, baca koran gitu. Semuanya seperti tidak tersentuh hatinya gitu loh dengan pekerjaan itu. Terus apa lagi? Nih yang namanya cyberloving ya. Nanti suatu ketika kalau kalian ingin menulis mungkin skripsi gitu ya, meneliti tentang cyberloving. Apa sih cyberloving? Ada yang mengatakan cyberslacking. Cyberloving yaitu ya aktivitas membuka internet terutama di kampus, mau pakai PC lah, mau pakai HP lah, tapi buka internetnya itu tidak relevan dengan pekerjaannya. Apa tuh, lagi kerja kok ya di luar jam istirahat loh ya. Kalau jam istirahat mungkin beda. Yang sering kejadian itu di tengah-tengah jam kerja gitu ya. Misalnya buka-buka email pribadi, email dagangan, terus buka-buka marketplace, belanja-belanja, Tokopedia, Shopee, Bibli, macam-macam Bukalapak gitu ya. Terus tadi ada email ya, browsing email, terus browsing hal yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Kan ada ya pekerjaannya memang harus browsing, tapi ini malah enggak. Misalnya sedang kerja terus browsing fashion misalnya gitu. Browsing alat olahraga. Jadi enggak ada kaitannya gitu ya. Jadi ada email ya kan, browsing, terus termasuk juga ngobrol, ngechat tuh WAG ya, WAG-nya udah lebih dari 200 misalnya. Lalu itu namanya ngobrol gitu ya. Kalau tadi ngobrol menghabiskan waktu kerja ngobrol, ini ngobrol chattingan, itu sebetulnya juga bagian dari cyberloving.
Jadi artinya orang itu nggak kerja, gitu kan, menghabiskan waktunya buat chattingan, emailan yang tidak terkait dengan pekerjaannya, belanja-belanja, buka-buka situs-situs yang nggak penting. Mungkin ada juga yang suka iseng apa atau kayak taruhan-taruhan gitu ya, atau buka-buka YouTube tapi nggak ada kaitannya misalnya gitu. Kalau pas istirahat sih ya bisa saja karena tidak bekerja ya kan, tapi kalau tidak pas istirahat kan bisa jadi mengganggu orang di sekitarnya, atau dia sendiri sebetulnya aslinya itu tanpa sadar dia mengganggu loh proses bisnis yang ada di situ, karena seharusnya tidak demikian gitu. Ini namanya cyberloving. Nah, terlepas dari itu, cyberloving itu ya, atau cyberloving, orang terlambat ngobrol, itu pasti ada penyebabnya. Nah, satu lagi contoh tuh, memperpanjang jam istirahat. Lah, mau istirahatnya jam 1, misalnya jam 1 sampai jam 2 gitu ya. Masang istirahat jam 1 sampai jam 2. Ditinggal makannya lama gitu. Ya, misalnya apa, mau sholat dulu. Habis sholat, biasanya kan orang ya punya spare waktu yang cukup ya, ada sholat, kemudian 1 jam ya, terus makannya lama banget, udah gitu makannya jauh gitu. Padahal bisa misalnya cari yang dekat atau pakai online misalnya begitu. Nah, ini beberapa contoh yang sebetulnya menandakan salah satunya adalah ada yang salah itu di sini. Kenapa orang menjadi tidak melibatkan dirinya dalam pekerjaan? Apa atau ini yang salah? Nah, kalau di tempat kerja ini bisa salah satu menjadi indikator ada yang salah dengan motivasi. Maksudnya gimana? Yang salah dengan motivasi? Motivasinya itu tidak muncul atau gimana? Cenderungnya motivasinya itu rendah. Ada motivasi tapi motivasinya nggak maksimal gitu. Memang salah ya? Ya kan harusnya orang bekerja itu motivasinya kan tinggi ya. Artinya pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik. Orang itu kalau termotivasi kan berarti dia mengerjakan pekerjaannya itu tepat seperti misalnya targetnya, sesuai prosedur, tidak melakukan penyimpangan, kan gitu. Nah, kalau ada seperti ini nih baru beberapa contoh, banyak sekali yang lain. Misalnya suka bolos gitu kan. Atau tidak perhatian, kemudian suka menentang atasan misalnya gitu, terus bekerja ogah-ogahan, macam-macam dah pokoknya. Jadi tanda-tanda itu motivasinya itu rendah, punya motivasi tapi itu rendah, yaitu tadi dampaknya pasti sebetulnya merugikan. Buat dia sendiri juga rugi loh, karena dia tidak bisa bekerja maksimal, apalagi buat rekan kerjanya, buat tempat kerjanya, buat organisasinya. Wah, itu merugikan gitu. Nah, ini contohnya kenapa sih motivasi ini menjadi isu penting gitu. Oh, apa ini ada yang tingtung sebentar, balik sebentar, ada yang mau masuk ya? Oh, enggak tuh, balik lagi. Nah, tadi apa sih tingtung tadi ya? Karena saya nggak bisa ngelihat di sini tingtung. jadi kalau mau menyampaikan sesuatu langsung open mic ya. Terus, jadi ini kan isu-isu penting ya. Kita kalau gitu coba cari tahu. Tadi yang terkait dengan pekerjaan, aktivitas yang menjadi tidak maksimal. Itu tadi kan kelihatan ya kalau motivasinya itu rendah. Nah, sekarang apa ya yang bisa kita lihat dari gambar ini? Orang ini sepertinya bersemangat sekali, membawa tas, sepertinya mau pergi kerja, gitu kan? Wah, ini motivasinya tinggi sekali, gitu.
karena dia bersemangat untuk kerja, untuk meraih sesuatu. Tapi coba Anda perhatikan itu. Apa tuh yang mau diraih nih? Ada uang, ada penghargaan, ada waktu, semua ingin diraih sampai dia lari-lari. Hanya saja memang ini ya yang mau dia raih itu akan dicapai ya kan, tapi di sini ada pancingannya nih. Artinya sebetulnya si orang itu motivasinya tinggi sekali ya akan apa yang mau dia raih. Harus begini supaya dia lari-lari. Mungkin kalau nggak ada ininya, ini kan nggak mungkin tergeletak ya. Ini kan seperti iming-iming. Nah, iming-iming itu sebetulnya yang bisa mendorong orang itu untuk melakukan aktivitas. Jadi ada tujuan ya, seperti tadi kalau kita bicara motif, tujuan ada. Jadi di dalam motivasi itu ya ada tujuan sebetulnya. Ada target yang mau dicapai. Terus ada apa ini? Ini usaha ini ya. Orang ini melakukan aktivitas lari-lari menuju ke sesuatu. Jadi ada arah, ada tujuan, dan ada usahanya juga. Itu sebetulnya clue-cluenya dari motivasi gitu ya. Jadi kalau ini motivasinya itu karena ada uang, penghargaan, waktu gitu. Coba kita lihat berikutnya. Nah, jadi motivasi itu apa gitu ya? Gampangnya aja nih loh, lihat yang pertama nih. Kalau misalnya Anda mendapati definisi motivasi yang lain ya tidak masalah ya. Ini saya ambilkan dari bukunya Reggio. Saya pernah ya memberikan e-book Reggio. Jadi motivasi itu adalah proses yang berkaitan dengan intensitas. Intensitas itu kecenderungan. Cenderung itu kalau di dalam teori sosial ya, teori Fishman-Edson itu kan ada intensi ya. Intensi perilaku cenderung ke perilaku tertentu ya kan. Jadi ini proses yang terkait dengan intensitas, jadi kecenderungan dan arah individual mau kemana, serta kegigihan usaha. Jadi ada kecenderungan, ada arah, ada usaha untuk meraih tujuan. Nah, ini target akhirnya. Jadi cluenya motivasi itu ada intensitas, arah, usaha, tujuan. Biasanya diringkas menjadi 3. Kalau ada yang mengatakan motivasi itu adalah dorongan, ya boleh saja. Kalau ini kan definisi yang definisi awal, ya kan? Bahwa betul motivasi itu adalah dorongannya. Ini intensitas itu dorongan toh sebetulnya. Dorongan, arah, usaha, tujuan ini ya. Tapi bahwa ada kecenderungan, ada arah, ada usaha, dan tujuan itu kan berproses. Jadi ketika ingin meraih sesuatu seperti yang gambar tadi, melalui sebuah proses. Kalau misalnya Anda menemukan motivasi adalah dorongan untuk berperilaku, ya boleh saja, memang begitu ya. Terus penjelasannya adalah, salah satu penjelasannya ya, bahwa motivasi seseorang itu bervariasi. Kita sama-sama bekerja, tapi tingkat motivasi saya dan teman saya itu beda. Bahkan di dalam diri kita sendiri pun motivasinya itu kadang naik turun. Hari ini motivasinya tinggi, besok tiba-tiba tidak punya motivasi. Makanya ada yang sering bilang, orang itu biasanya motivasinya tinggi kok, sekarang jadi demotivasi, tidak punya motivasi. Lah itu kadang-kadang proses ya, seperti iman kok naik turun gitu. Jadi motivasi hari ini bisa jadi beda dengan motivasi besok. Yang bagus bagaimana? Ya dalam hidup ini memang dalam pekerjaan itu yang bagus sebetulnya diharapkan yang motivasinya konsisten tinggi. Tapi apa bisa selalu begitu? Ya kadang bisa, kadang tidak.
Bahkan kita dalam kehidupan aja kan kadang-kadang hari ini rasanya tidak punya gairah gitu kan ya, terus besok punya lagi semangat. Nah, beda nggak ya semangat motivasi? Dalam psikologi itu sering dibedakan, semangat itu seperti gairah, seperti dorongan. Tapi begitu ada tujuan namanya menjadi motivasi. Kalau minat itu satu satu keinginan, impuls menginginkan sesuatu tapi kadang tanpa tujuan, itu minat. Kalau sudah punya tujuan itu sudah motivasi gitu. Jadi kita tuh sering ketemu istilah semangat kerja, minat kerja, motivasi kerja, kadang bingung membedakan. Nah, besok kalau Anda mau meneliti itu dicek dulu kemudahan untuk memahami antara motivasi, semangat, terus minat ya. Yang jarang menjadi tema penelitian itu minat sama semangat karena teorinya susah dan ngukurnya susah, lebih mudah yang motivasi ini karena tersedia teori sebetulnya gitu. Kalau zaman dulu iya semangat itu lalu nanti dikaitkan juga dengan etos kerja hayah gitu ya, kadang-kadang kita kesulitan gitu. Tapi sebetulnya proses itu ada di dalam diri individu, tuh ada. Baik, jadi ya motivasi tiap orang itu beda-beda. Yang baik diharapkan itu ya konsistensi tinggi. Tapi faktanya bahwa motivasi kita itu kadang tinggi, kadang rendah. Bisa terjadi seperti itu. Gitu. Ini ya contohnya kalau orang gambaran loh ini, kalau orang motivasinya rendah itu salah satu bentuknya gitu kan. Modelannya itu yang ngelentruk, ngantuk gitu ya. Kalau pas kuliah itu tampak tak bersemangat, kemudian menguap terus itu pasti ada yang sesuatu yang tidak match gitu loh antara yang dia temukan dengan yang dia rasakan ya. Motivasi kan gitu ya, karena motivasi itu sepertinya rentan sekali ya terjadi di dalam diri kita ya. Betul, itu naik turun kayak iman itu, kadang naik kadang turun. Ya Allah ya, motivasi ternyata juga bisa demikian. Nah, ini motivasi yang tinggi ini kelihatan, waduh semangat banget ini yang sebelah kanan ya kan, sampai rela duduk di bawah sambil ngerjain laptop, padahal itu salah ya. Kok laptop kok ditaruh dengkul, laptop kok ditaruh pangkuan, itu kan nggak benar secara ergonomi. Tapi barangkali ini mau menggambarkan betapa semangatnya orang bekerja sampai seperti segitunya gitu ya. Bandingkan aja dengan yang kiri, aduh ngantuk-ngantuk malah tidur gitu ya. Di kuliah tuh kadang juga ada loh apalagi siang-siang. Wah, mari kita bayangkan kita itu kalau nggak salah ya, yang biasanya ada di SG Barat kan, bener apa enggak ya, yang dulu waktu pertama kali kita masuk kita mesti nyari kursi, terus ruangannya itu panas waktu itu sampai kita nggak betah, baru beberapa saat udah pokoknya segera diselesaikan terus kita bubar gitu ya. Kalau nggak salah loh ya di kelas ini ya, yang saya kok masih inget itu pada waktu itu jam 12:30 ya Allah, orangnya banyak banget sampai kursinya nggak ada. Setelah itu kan bye-bye ya, tapi saya nggak tahu loh, mungkin Anda di kelas di mata kuliah lain selama puasa ini ya, selama Ramadan kemarin ada yang kuliah di SG Barat apa enggak tuh, gimana perubahannya, ada atau tidak? Karena besok insya Allah ya, minggu depan kalau udah fit, kita kan di situ lagi gitu kan. Nanti mau saya cek dulu ini dengan cuaca seperti ini, wah betul-betul itu kadang ya bisa loh membuat kita tuh demotivasi gitu kan.
tidak termotivasi buat belajar, yang ngajar juga kegerahan. Kemarin kan kita mengeluh soal AC, ya kan. Mudah-mudahan ya besok sudah tidak ada lagi. Karena ini kita cerita motivasi gitu ya. Ya untungnya ada untungnya, alhamdulillahnya kita cuaca panas begini kita di tempat masing-masing. Ya setidaknya nyaman di tempat masing-masing. Selalu ada hikmahnya gitu. Nah jadi ya balik lagi, ada orang motivasinya tinggi, ada orang motivasinya rendah. Kalau tadi ya kembali lagi ke definisinya, kalau dikatakan itu sebagai dorongan, iya bisa. Dorongan dari mana? Nah itu motivasi itu begini. Dorongan itu kan semacam kayak impuls, pengaruh gitu ya. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Jadi ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Loh, maksudnya gimana tuh? Orang itu kan motivasinya tinggi atau motivasinya rendah. Itu kadang-kadang kan ada pengaruh dari luar juga, gitu ya. Ada sesuatu yang membuat dia itu nggak punya motivasi dari luar gitu. Tapi sebetulnya gini, setiap kita itu bisa menandai diri kita sendiri, dorongan-dorongan yang muncul dari diri kita. Itu kalau misalnya dibandingkan dengan stimulus yang berasal dari luar itu lebih banyak mana? Artinya gini, seseorang gitu ya, katakan kita sendiri mau belajar, misalnya gini, kita punya tujuan ya, ada 2 orang di antara 2 mahasiswa, sama-sama punya target ingin lulus tepat waktu, misalnya gitu. Tepat waktu itu ya 4,5 tahun lah gitu, dengan IPK tinggi misalkan gitu. Ya itu kan targetnya mereka. Tapi yang satu itu dorongannya dari dalam kuat sekali. Satu ya mahasiswa A. Jadi dia itu dorongan untuk belajar kan usaha ya. Untuk mencapai target tadi, lulus tepat waktu, IPK tinggi itu target. Dorongannya dari dalam itu kuat sekali, diwujudkan dengan usaha dia belajar sedemikian rupa ya, dengan strategi tertentu gitu. Tapi satunya, temennya yang satu ya targetnya sama, tapi dorongan dari dalam dirinya itu rendah, susah sekali mau mendorong. Aku mau belajar tuh susah banget. Tapi orang yang kedua ini melihat temennya yang tadi loh, yang berupaya keras, yang belajar keras. Orang yang kedua itu kan susah tadi ya, dorongannya dari dalam, tapi dia melihat bahwa orang lain ini kok caranya kerja kayak gitu ya, caranya belajar kayak gitu ya. Nah, dengan melihat seperti itu, dia lalu muncul motivasinya. Nah, orang yang pertama tadi kan lebih internal ya, dia nggak urusan sama orang lain, pokoknya dorongan dalam dirinya itu kuat sekali. Tapi temannya yang satunya kalau tidak melihat yang ini, dia tidak akan terpicu untuk belajar keras, gitu. Jadi ada ya orang itu yang memang dorongan dari dalam dirinya itu kuat tanpa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Tapi ada orang yang motivasinya tadi loh eksternal. Jadi dia harus ngelihat orang lain dulu, harus ada sesuatu yang memicu dia, harus ada sesuatu yang membakar semangat dia sehingga dia melakukan aktivitas yang sama misalkan gitu. Ya nanti coba cek dirinya sendiri modelannya kayak apa gitu ya.
Biasanya orang-orang yang internal itu tidak peduli yang lain-lain gitu. Tidak peduli itu artinya gini, tidak usah pakai dipicu-picu, dia itu sudah punya ini sendiri. Tapi orang yang eksternal memang kalau misalnya ya berada dalam lingkungan yang adem, ayem, tidak ada apa-apa, tidak ada motivasi, tidak ada kompetisi misalnya itu, dia yang tidak bisa ngapa-ngapain itu. Tapi kalau dia berada di tempat atau di lingkungan yang penuh kompetisi sedangkan dia diem aja, wah, satu kemungkinannya dia lalu tergerak. Nah, itu dia motivasinya eksternal. Tapi ada nggak orang yang udah lingkungannya kompetitif, dia tetap mendelep aja, tetap diem aja. Waduh, ada juga ternyata gitu. Tapi sebetulnya yang beruntung itu ya orang yang motivasinya internal ya, tidak peduli apapun, kalau dia punya motivasi, punya niatan, punya intensi, nawaitunya itu kuat, dia akan melakukan aktivitas. Jadi motivasi itu yo nawaitu ya, niat ya. Nah, tapi kan belum berperilaku itu kan? Jadi niat yang kuat itu akan mendorong orang untuk berperilaku. Kalau niatnya nggak kuat, biasanya dia tidak berperilaku. Nah, kalau kita diajari kalau sudah berdoa, nawa itu wong sholat aja pakai niat, ya kan nggak niat juga jadi sholat kan gitu. Apapun pasti doanya ya nawa itu tadi loh, berniat untuk apa. Kalau sudah niat berarti kan ada intensi itu. Terus sebetulnya seperti teorinya Fishman Edson itu yang di psikologi sosial ya. Kalau sudah punya niat, ada kecenderungan, lalu dia berperilaku. Jadi si motivasi sendiri memang letaknya sebelum ada perilaku gitu. Tapi bagaimana prosesnya tiap orang pasti beda. Ada yang butuh pengaruh dari luar, ada yang tidak membutuhkan karena dari dirinya sendiri juga sudah cukup kuat gitu. Tapi ini sangat misterius gitu ya, motivasi itu sebetulnya bahkan tidak bisa kita lihat gitu. Yang bisa kita lihat ya hasilnya itu. Makanya apa ya, kalau kita ngelihat orang itu benar nggak sih motivasinya tinggi atau rendah, itu ya bisa dideteksi, tapi baru prediksi kan gitu ya kalau di psikologi. Baru memprediksi, tapi bagaimana hasilnya biasanya kita ngelihat dari behaviornya. Nanti kalau sudah behaviornya itu kelihatan, baru kita membuat asumsi. Oh, ini orang motivasinya tinggi, tapi motivasinya sendiri seperti apa kita tidak tahu. Karena itu satu proses internal yang tidak kasat mata gitu. Jadi kalau di dalam pekerjaan ya kita ngelihat biasanya performance dia kayak apa. Nah, itu baru kita membuat satu asumsi atau kesimpulan gitu. Oke. Jadi tadi ya elemen kunci ini menurut pandangannya kalau dari Riggio ya, karena saya ngambilnya dari sana kan. Ada intensitas, ada arah itu sebenarnya ada tujuan tadi, dan ada kegigihan atau usaha. Nih, tak taruh sini dulu. Nah, gitu ya. Jadi ada cenderung, ada arah, ada kegigihan atau ada usahanya. Nah, ini diinget-inget ya. Dorongan, kalau misalnya ada definisi tentang dorongan ya enggak apa-apa. Ada dorongan, ada arah, ada tujuan, itu motivasi. Nanti akan membedakan dengan minat, dengan keinginan, dengan semangat, gitu-gitu ya. Motivasi ini khas gitu. Yuk lanjut lagi. Walah, nanti mau. Nah, ini ya yang tadi mau kita bahas. Kita bahas 1, 2, 3, 4 ya, 4 teori awal atau tradisional. Nanti ada beberapa video ya, barangkali nanti bisa bisa membuat pencerahan lah gitu.
Oke, tadi kita sudah bahas tentang definisi, sudah membahas cakupan, sudah membahas seperti apa contoh-contoh yang orang tidak punya motivasi, fenomenanya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat teorinya. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Sebetulnya ini diakui, bukan teori. Karena si pemilik, yaitu Abraham Maslow itu kan terkenal sekali ya, mengatakan itu bukan teori. Jadi itu berdasarkan pengalaman dia, kemudian dia buat semacam resume. Tapi kan karena beliau itu juga kontributor penting ya di dalam bio, maka dinamakan teori. Ya, teori itu kan sebenarnya beda sama pendapat ya. Kalau Anda nanti misalnya gini, suatu ketika menulis gitu ya, bedakan antara teori dan pendapat, opini, ya beda loh ya. Teori itu berlangsung sangat lama, selalu teruji berulang-ulang dan tidak ada perubahan. Teori baru akan muncul apabila teori lama itu dipatahkan. Dipatahkan itu terbukti tidak berlaku. Jadi kalau pendapat kan pendapat bisa beda-beda. Model, apa itu? Model, kenapa nanti kita temukan kok ini namanya nggak teori ya, tapi kok model. Model itu kan mengikuti perkembangan, mengikuti di mana dia diletakkan, gitu, model rumah, model rambut gitu. Jadi nanti ada bedanya tuh antara teori model. Kalau pendapat gitu ya, jadi hati-hati, tidak semua pendapat orang itu adalah teori. Orang yang dikatakan seorang teoris, bukan teroris ya. Teoris itu orang yang bekerja sangat lama, mengkaji konsep itu sangat lama, berulang-ulang, diuji, dipubliskan gitu. Ya, jadi beda antara teori dan pendapat. Hati-hati. Nah, ini teori-teori awal ini salah satunya tadi ya, teori hierarki kebutuhan. Diingat-ingat besok kalau mau nulis skripsi atau apapun yang tertarik di bidang bio, ini loh orang-orang tokoh-tokoh utama yang jangan dilupakan. Ya, mari kita lihat teori hierarki kebutuhan. Ini ada videonya. Ya, video hiburan gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Loh, mana tadi? Nah, penciptanya adalah Abraham Maslow. Mari kita lihat. Ini fotonya ya, Pak Maslow. Menurut sambil ini ya. Jadi menurut hierarki, namanya hierarki. Hierarki itu jenjang. Jadi ada 5 level nih. Menurut Maslow itu ada 5 kebutuhan. Kaitannya apa sama motivasi? Jadi dasar dari motivasi itu adalah needs atau kebutuhan. Kebutuhan manusia itu secara fitrah minta dipuaskan, gitu ya. Jadi orang termotivasi itu dasarnya adalah kebutuhan. Coba lihat di sini. Ini Maslow itu menggambarkan 5 level kebutuhan itu sebagai piramida. Piramida itu pasti yang di bawah paling besar, ya kan? Apa nih yang paling bawah ini? Namanya kebutuhan fisik, physiological. Ya, ada makan, minum. Rumah itu sebetulnya ada fisik, ada safety juga. Ya. Nah, terus yang di atasnya lagi yang biru itu adalah safety.
keamanan ya. Kalau ini tadi makan minum, kalau kita sehari-hari makan minum ini rasa aman. Rasa aman itu secara fisik bisa rumah ya, tempat perlindungan, shelter. Kalau aman secara psikologis, kalau orang bekerja ya dapat upah misalkan gitu ya. Nih. Terus yang ketiga, yang kuning ini sosial, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk afeksi, mendapatkan perhatian, berperasaan, bersahabat, berteman dan sebagainya. Terus yang keempat ini adalah self esteem, ini gambarnya ini penghargaan ya. Ya, penghargaan itu pengakuan lah gitu toh, penghargaan bahwa kamu oke, kerja yang bagus, kamu sudah melaksanakan tugas dengan bagus misalnya gitu. Kemudian yang paling atas itu self fulfillment atau self actualization atau aktualisasi diri. Ya, jadi ini satu kebutuhan untuk meraih satu impian lah, menjadi apa gitu ya. Nah, ini gambar seperti ini ya, ini orang itu digambarkan, ini namanya hierarki ya. Hierarki itu jenjang. Orang itu akan mencapai kebutuhan berikutnya jika kebutuhan yang paling bawah ini terpenuhi. Kalau ini sudah, dia baru butuh ini. Lah kalau ini sudah, baru dia butuh ini. Kalau ini sudah, baru butuh ini dan seterusnya. Tidak bisa dibalik-balik. Ya, ini namanya hierarki kebutuhan. Jadi seseorang itu membutuhkan makan, minum, kemudian ada rumah misalkan begitu ya. Kalau ini sudah ada semua, dia baru butuh rasa aman ya. Mungkin dia punya tabungan, asuransi misalkan gitu ya, punya rumah, terus ada misalnya perlindungan-perlindungan yang lain, jaminan. Nah, kalau sudah ini ada semua, dia baru butuh berteman, bersahabat, punya rekan kerja. Kalau ini udah, dia baru butuh diakui, ya ini pengakuan. Kalau udah, dia baru bercita-cita, punya impian menjadi seorang pekerja, seorang manajer yang baik, misalnya gitu. Jadi sekali lagi ini adalah hierarki, tidak bisa dibalik-balik. Ini Maslow begini, makanya namanya hierarki. Hierarkis itu kan urutan, jadi ini adalah urutan. Nah besok kalau Anda mau penelitian, kalau penelitian tentang motivasi jangan pakai Maslow karena ini proses, ya. Ini jangan dipakai karena ini melalui proses. Bisa ini kalau ada ini, bisa ini kalau ada ini, bisa ini kalau ada ini, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini kan di mana-mana orang ngelihatnya 5 ya. Ya inilah yang kita kenal 5. Nanti akan saya jelaskan versi yang berbeda. Ya, oke kita lanjut dulu. Dia menyebut tipe. Nah ini ya, ini contoh-contohnya. Ya. Nah gitu ya. Jadi hierarki kebutuhan sekali lagi berurutan dari bawah ke atas, tidak bisa dibalik-balik gitu. Ini menurut
Abraham Maslow ya. Oke, mari kita lihat berikutnya. Oh, salah. Nah, ini loh, ini maaf ya Bu Rita sambil ada info-info penting ini sebentar. Sambil nyambi ini terpaksa. Maaf nih. Nah, sebentar ya. Maaf ini Bu Rita, aduh lagi penting banget soalnya. Bentar. Terpaksa sih. Nah, ini sambil nyambing ya Bu Erita, maaf ya, ini soalnya kemarin terkait dengan apa ini Javung, ini pas layanan UAD masih buka. Nah, tadi kan 5 ya, ini ada physiological, ada safety, ada sosial, ada esteem, dan self actualization, atau yang kalau tadi itu self fulfillness gitu. Jadi ini 5 loh, tidak bisa dibalik-balik, makanya namanya hierarki. Oke. Terus ini nih yang 1 dan 2, 1 dan 2 itu dinamakan lower order needs. Artinya apa? Kebutuhan-kebutuhan itu tadi ya, ada contohnya tadi ya, itu terpenuhi dari dalam diri. Ya, makan, minum itu kan kita sendiri ya yang memenuhkan, ya kan? Latihan, tidur itu kan kita sendiri. Terus kalau yang atas, yang sosial, esteem, dan self actualization itu namanya higher order needs. Jadi dia terpenuhi dari luar. Maksudnya apa? Tadi kayak sosial ya, itu kan ada teman. Teman kan dari luar tuh. Terus misalnya esteem tadi apa? Pengakuan itu kan dari luar, ya kan? Misalnya dipuji, itu kan dari luar. Terus self actualization itu meskipun itu adalah keinginan kita, tetapi itu kan gagasan-gagasan itu kan berasal dari sumbernya dari luar. Ingin jadi manajer yang baik itu kan karena ada stimulus dari luar, gitu kan? Itu namanya higher order needs. Gitu. Loh, ini Bu Rita nyambi lagi sebentar ya. Takutnya ditutup sebentar. Gitu ya, jadi ada 1, 2 itu yang termasuk lower order needs, dan 3, 4, 5 itu masuk higher order needs, gitu kan? Tuh. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari sama ya. Kalau belum bekerja mungkin belum terlalu spesifik gitu. Oke, sebentar. Sebentar. Jadi nyambi-nyambi ya, maaf ya, ya Allah. Ini Bu Erita kebingungan tadi. Wah, Anda itu permaklumannya luar biasa ini. Oke, ini sambil nyambi-nyambi ya, maaf ya.
Nah, jadi tadi karena hierarki tidak bisa dibalik-balik. Terus ini tadi ada 5. Dimanapun kita ketemunya itu ada 5. Mungkin kalian heran kok cuma 5 ya Bu ya? Iya. Tapi sebetulnya tidak demikian. Aslinya itu enggak cuma 5 loh. Coba kita lihat. Nah, ini coba lihat. Pada pengembangan konsep motivasi, sebetulnya ya Pak Maslow itu sudah menggambarkan bahwa motivasi orang, kebutuhan orang itu tidak sekedar 5, baik dalam hidup maupun dalam pekerjaan. Karena faktanya memang demikian. Nah, ini sebenarnya versi yang berbeda, tapi sebenarnya konsep dasarnya juga dari Pak Maslow. Hanya selama ini kalau kita kenal Pak Maslow ya 5 itu gitu ya, sudah jelas. Mulai dari fisiologis, safety, sosial, esteem, self actualization. Padahal kebutuhan-kebutuhan itu kalau mau dirujukkan di sini tuh nggak hanya 5. Isinya lebih banyak sebetulnya. Ya. Tapi kalau mau digambarkan model 5 itu gini. Yang di bawah jelas yo, nih fisiologi toh, ada apa namanya berbagai macam nih, ya. Safety ini sudah tadi sama, ya kan. Social needs itu ada yang menambahkan dengan love, belonging, needs, tidak masalah, versi yang berbeda. Ya, apa friendship, family, sexual intimacy. Nah, antara esteem dan self actualization itu sebetulnya ada nih di sini. Ya, orang mulai memikirkan bahwa sebetulnya ada kebutuhan-kebutuhan lain, baik dalam hidup maupun dalam pekerjaan. Apa tuh? Cognitive needs, terus aesthetic needs. Cognitive needs itu contohnya apa? Pertumbuhan dalam hal intelektual. Contohnya misalnya Anda aja gitu ya. Anda kalau jadi mahasiswa cuma kuliah pulang, kupu, ya kan? Kuliah pulang, nggak ikut aktivitas, misalnya ikut seminar, pelatihan, itu kan sebetulnya intellectual growth, ya kan? Nah itu ada sebetulnya. Hanya selama ini kan tidak banyak ya. Kecuali orang kalau sudah mempelajari yang konsep ini tahu iya, sebenarnya ada tuh. Aesthetic needs apa nih? Cantik itu maksudnya bukan kebutuhan untuk dandan enggak ya, tapi seni, lebih ke seni, estetika gitu. Kenapa misalnya orang itu mendiami rumah dengan cat yang berwarna-warna pastel, dengan kombinasi putih dan apa. Kenapa interior di kantor itu dirancang sedemikian rupa sehingga menimbulkan satu kenyamanan seni, itu kan kebutuhan estetika, membuat orang nyaman bekerja misalnya gitu. Ya kan, jadi makanya ada aesthetic needs. Tuh. Sebentar. Aduh, apalagi nih, sebentar ya, maaf. Terus yang di atas ini nih ya, di atas ini sebetulnya banyak banget isinya ini ya. Self actualization itu tidak semata-mata semacam, kalau ini kan penghargaan ya. Terus ada hal-hal yang sifatnya itu spiritual, transcendental.
Gitulah kebutuhan ini nih kan jarang diekspos ya. Kalau di barat itu berhentinya di self actualization, selesai. Pengen jadi apa, jadi manajer, jadi dokter yang bla 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 gitu. Tapi sebetulnya dalam kehidupan itu ada kebutuhan untuk spiritual dan itu paling tinggi loh. Gitu kan? Kebutuhan transcendence apa tuh ini? Ini kebutuhan-kebutuhan untuk berhubungan dengan Maha Pencipta. Nah, di sini nah konsep muslim di sini ya. Itu tuh loh, pekerjaan itu kalau kita kerja itu untuk ibadah misalnya gitu. Tapi konsep barat kan tidak mengenal demikian ya. Kerja ya untuk duit kan gitu. Nah, kita bisa bekerja. Jadi kenapa sih ada orang bisa bekerja enggak pakai gaji atau gajinya kecil ya dia tetap motivasinya tinggi ya karena tadi ada nilai-nilai spiritual. Kebutuhan-kebutuhan untuk melaksanakan ibadah. Bahkan dari bawah pun semuanya dilandasi ibadah. Tapi kan enggak kepegang ini dengan konsep barat seperti ini. Ya kan? Tapi kalau konsep timur, konsep Islam, semua dilandasi dengan spiritual. Ya, peribadahan. Makanya di sini nih banyak banget sebetulnya. Ya, ini enggak cukup ini seperti ini. Konsep Muslim itu ini tadi spiritual, transcendental di sini nih tinggi. Hanya konsep hierarki ini menempatkan transcendental itu muncul ketika ini sudah terpenuhi. Beda lagi sama Muslim. Lah Muslim itu dari bawah sudah ada, makanya tidak cocok ini ya. Dari sisi hierarkisnya tidak sesuai. Kalau kita di konsep Muslim itu dimanapun ya semua dilandasi ibadah, berteman untuk ibadah, punya apa hal-hal yang sifatnya keamanan itu juga ibadah gitu ya. Tapi kayak ini kan konsep barat, ya udahlah kita membandingkan aja kan gitu ya. Terus gini nih ya, kita dari tadi kan belajar hierarki tidak dibalik-balik ya. Itu satu beda ya dengan konsep Muslim. Kalau ini tadi mau transenden itu semua harus terpenuhi dulu. Kalau kita di Islam kan tidak, semuanya dilandasi oleh ibadah. Tapi balik lagi ke sini ya, ini kan versi yang lain toh gitu. Yang ini nih biasanya dinamakan dengan definisi needs. Nih ya, setengah dari esteem ke bawah itu defisiensi, jadi harus dipenuhkan. Ya, defisien itu kekurangan, orang selalu kurang ini, kurang gitu. Terus yang di sini itu dinamakan growth needs, kebutuhan untuk bertumbuh gitu. Termasuk ini spiritual itu kebutuhan untuk bertumbuh. Jadi orang bisa bertumbuh itu karena ada kebutuhan-kebutuhan yang ada di sini. Bertumbuh, diakui, ya kan? Terus ingin menciptakan diri, ingin mengarahkan dirinya menjadi apa? Pengalaman-pengalaman spiritual itu ada di sini semua. Itu kebutuhan untuk bertumbuh. Gitu. Ini menurut hierarki kebutuhan. Ya, jadi sekali lagi namanya hierarki harus dari bawah. Jadi ini proses, jadi ini jenjang. Makanya kalau untuk penelitian jangan pakai Maslow karena ini suatu proses. Oke, ngomong-ngomong kalau Anda mau tanya, ya langsung saja, open mic. Nah terus, nah ini nih loh yang dikatakan sebetulnya tuh Maslow sendiri sudah memikirkan sampai transcendental, cuma tadi semua harus mulai dari bawah. Bedanya sama konsep Islam kan beda ya, konsep Islam itu dari bawah udah transenden sebetulnya gitu. Tapi karena ini hierarki ya Bu Erita lagi. Kita break dulu ya sebentar ya. Sebentar.
harus berhubungan dengan UAD. Waduh. Oke, sambil ini ya nunggu ada jawaban. Jadi ini loh 7 ya. Ini kan sama nih sampai di sini ya kan. Nah ini 1, 2, 3, 4 yang biasanya kan 5 di sini. Nah ini di tengah-tengah tadi ada aesthetic needs, ada needs to know and understand tuh kebutuhan intelektual ya. Terus sama ini paling tinggi nih. Jadi aslinya tuh enggak sih. Gitu. Itu ya, jadi nanti kalian inget-inget tuh sebetulnya Maslow tuh aslinya itu sampai ke situ, cuma karena konsep barat ya tidak sampai ke transcendence gitu. Orang bekerja ya cari duit itu aja gitu. Ya jarang, nggak tahu ya, perkembangan psikologi positif sekarang bisa jadi menyusup ke konsep-konsep barat itu juga bisa. Hanya memang ini kan konsep awal ya, namanya juga teori tradisional. Jadi dulu tuh nggak kepikiran orang itu kerja buat ibadah, orang bekerja untuk apa ya, kayak relawan-relawan itu barangkali ya, tidak sampai ke sana. Ya. Oke. Nah ini ya, kalau kita mau mengkaji Maslow, yaitu yang namanya teori hierarki itu sering disebut sebagai teori yang normatif. Ya normatif itu ya normanya harus dari bawah, motif yang di atas, motivasi yang kebutuhan di atasnya itu akan muncul jika yang di bawah adalah yang di bawah itu sudah terpenuhi. Gitu. Memang diakui loh di teori ini oke lah pada saat itu, tapi kadang faktanya kan tidak demikian gitu ya. Banyak penelitian yang nggak mesti gitu kok, banyak orang yang tidak harus fisik dulu, kadang-kadang dia butuh berteman dulu gitu ya, meskipun dia tidak terpenuhi safety-nya, tapi dia bekerja asal punya banyak teman dia udah seneng ya, misalnya gajinya rendah misalnya gitu. Dia belum terpenuhi secara gaji, tapi dia punya banyak teman itu lebih menggembirakan. Misalnya demikian. Artinya itu ada kritik ya terhadap teori ini. Jadi masih diingat-ingat ya, teori ini teori normatif, ada kritikannya juga gitu kan, meskipun teori ini juga populer gitu. Nah sebetulnya ada nih yang boleh dikatakan bukan counter, tetapi inginnya menyempurnakan dari Maslow, yaitu teori motivasi ERG dari Alderfer. Ini memang sengaja enggak di sini ya, sebetulnya tidak termasuk bagian dari materi yang ERG ini, tapi kalau kita bicara Maslow sebetulnya tidak lengkap kalau kita tidak bicara ERG. Coba nanti browsing ya, ERG itu singkatan itu sebetulnya. ERG itu E itu existence, R itu relatedness, G itu growth. Jadi dari Alderfer ini teori yang lebih fleksibel dibandingkan dengan Maslow. Kenapa? Karena tidak hierarkis. Ya, Alderfer itu mengatakan begini, orang itu termotivasi tidak harus dari fisik dulu. Jadi misalnya, oke lah kalau misalnya dari fisik itu terpenuhi dia baru safety terpenuhi dia dari baru ke atasnya lagi. Tidak selalu demikian. Misalnya orang itu mau mencapai sosial, tapi safety-nya tidak terpenuhi gitu. Terus gimana? Bisa nggak dia bekerja termotivasi? Bisa. Atau misalnya gini, gimana kalau sudah katakan yang berjenjang itu yang paling bawah terpenuhi, yang kedua terpenuhi, the social needs itu tidak terpenuhi, ya udah nanti dulu. Nah gitu kalau Alderfer bilang. Tidak harus, kalau tidak terpenuhi terus gimana, ya udah besok lagi atau mencari yang lain lagi gitu. Artinya tidak usah berurutan.
Sehingga kalau digambar itu tidak selalu seperti piramida. Bahkan bisa piramida terbalik. Bisa juga layang-layang seperti ketupat itu loh. Ya kan? Nah, ini lebih fleksibel. Kalau persamaannya apa tuh? Nanti coba dicari ya. Berarti persamaannya apa tuh dengan Maslow? Ya sama-sama kebutuhan lah gitu ya. Tapi bedanya yang satu hierarkis, yang satu tidak. Nah, existence itu biasanya dianalogikan dengan physiological dan safety. Relatedness itu diasosiasikan dengan sosial. Dan growth itu diasosiasikan atau dianalogikan dengan esteem dan self actualization gitu. Ya, coba nanti browsing lah kalian. Ya, browsing. Maaf ya, saya minum dulu. Ya Bu Harita mau puasa nggak berani nih ya situasi seperti ini ya. Jadi nanti coba ya di browsing tuh ERG Aldenburg tuh kayak apa sih gitu. Ntar yang bilang gini, nah gitu ya. Jadi pertama kita sudah membahas Abraham Maslow. Oke. Terus yang kedua, ada apa tuh? XY. Oke, nanti berikutnya kita lihat lagi. Kenapa sih kok namanya XY? Ini aneh ya, unik ya. Teori kok ada XY? Oh, ternyata ini kuno banget nih, teori kuno ya. Kok XY itu apa sih? Tahun berapa ini ya? Lama banget nih orangnya, ini namanya Pak McGregor. Oh, McGregor ini mengatakan gini ya. Oh, motivasi itu gini, sudut pandangnya adalah bagaimana seorang atasan itu melihat karakteristik bawahannya gitu. Ada orang yang tipikalnya itu X, motivasinya tuh modelannya X. Ada orang atau karyawan atau pegawai yang tipe apa ya, motivasinya tuh modelnya Y. Maksudnya gimana? Coba lihat gambar itu. X itu seperti tangan disilangkan gitu ya, di depan, seolah dia nutup dirinya gitu loh, seperti defense toh. Artinya apa? Gini, dari sudut pandang atasan, kalau punya pegawai X, wah ini susah ini orangnya males, tidak suka kerja, kan kayak si dakep gitu ya, berlipat tangan gitu kan. Jadi orang ini tuh mesti diarahkan nih, harus didorong-dorong supaya dia dipaksa kalau perlu, ya kan, supaya bisa kerja. Lah, males banget kayak gitu. Motivasinya rendah ini mesti gitu. Nah kalau yang Y, Julian, Y itu tangannya ke atas, merentang ke atas, optimis, open minded dan seterusnya. Ini rajin, kreatif, motivasinya tinggi, memandang pekerjaan sebagai hal yang menyenangkan, bertanggung jawab dan seterusnya. Jadi teori XY ini melihat dari sudut pandang atasan. Wah, bagusan mana ya? Motivasinya mesti yang Y, katanya begitu. Bener nggak sih? Ya, kebanyakan orang kan berpendapat begitu ya. Pegawai-pegawai yang Y ini yang menyenangkan sekali. Nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dipaksa-paksa, dia akan jalan sendiri. Gitu. Ini menurut McGregor demikian. Nah, kalau dikaitkan dengan Maslow yang tadi, yang model X itu kan orangnya males ya. Orangnya males itu
berarti sebetulnya yang mendominasi dirinya itu kebutuhan yang lower order itu loh. Fisik, rasa aman, udah sampai di situ aja. Motivasinya nggak akan berkembang dia. Dia nggak butuh untuk bertumbuh. Ya karena dia udah nutup diri. Pokoknya aku udah punya kebutuhan fisik, aman, selesai lah gitu. Misalnya orang kerja, saya nggak usah butuh lah promosi-promosi apaan tuh gitu. Jadi dia cenderung motivasinya jadi rendah. Wah susah ini ya. Bekerja kok dorongannya sebatas kebutuhan sampai safety bahkan sosial pun mungkin dia enggak. Nah kalau yang Y itu yang mendominasi dia itu higher order needs. Jadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang rajin, orang-orang yang apa ya melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan itu membuat dia itu akan tumbuh dan berkembang. Jadi si McGregor berasumsi ya teorinya itu yang lebih valid gitu. Tapi ada tapinya tuh. Buktinya nggak selalu demikian. Ini menurut banyak penelitian. Kok bisa ya? Bisa nggak sih orang yang X itu juga berkembang? Ya karena ini kasus-kasus ya kadang-kadang ya. Kemungkinan faktanya tidak selalu demikian di teori X itu. Oh ini orang kalau males cuma sampai di situ aja motivasinya bisa nggak dia didorong gitu. Mungkin kalau dia dipaksa mungkin. Makanya dia memang harus dipaksa untuk bisa memunculkan motivasi yang lebih tinggi gitu. Ya artinya nggak luput juga ya dari apa mungkin ya kritik masukan gitu. Bisa jadi dua-duanya itu sebetulnya punya potensi untuk baik. Motivasinya hanya mungkin caranya. Orang yang males, gak suka kerja mungkin butuh dorongan besar. Kalau perlu itu nanti direct, dipaksa gitu. Ya ini teori X dan Y. Ini gak ada videonya. Ya gak punya video. Oke baik. Terus. Nah sekarang yang ketiga adalah teori dua faktor. Nanti mungkin Mbak Rita tidak sampai full ya. Kita ngikuti ini aja soalnya udah susah ngomongnya udah 4 menit ya. Teori dua faktor, mari kita lihat dulu videonya. Kalau tadi udah ada Maslow, sudah ada teori XY, sekarang teori dua faktor. Mari kita lihat. Ini dari Herzberg ya. Berhenti sebentar. Tadi kan ada teori dua faktor ya. Dua faktor maksudnya apa? Tadi loh ya faktor yang pertama tuh namanya faktor motivators. Tadi ada 5 ya isinya. Terus yang ini namanya hygiene. Coba kita lihat isinya apa saja. Faktor yang membuat ketidakpuasan. Kebijakan perusahaan, penyediaan pengawasan, kondisi kerja,
kualitas hubungan interpersonal, gaji. Oke. Terima kasih. Iya. Nah, coba kita lihat berikutnya. Jadi ada 2 faktor motivators. Kalau dia ada, faktor itu kalau ada membuat orang puas. Nah, pertanyaannya, katanya teori motivasi, kok kepuasan ya? Jadi gini, Pak Herzberg ini kan populer sekali. Anda nanti tidak usah kaget, duh ini teori apa toh sebetulnya? Teori kepuasan apa teori motivasi? Bisa keduanya. Jadi Pak Herzberg ini kadang dipakai di motivasi, kadang dipakai di kepuasan. Gitu. Kok bisa gitu? Iya, teori 2 faktor itu kan ada motivators, itu kalau ada menyebabkan. Motivators itu sesuatu yang memotivasi, sesuatu yang hal-hal yang memotivasi orang itu, dan itu kalau terpenuhi dia tuh merasa puas. Itu tadi yang 5 tadi ya. Terus yang hygiene, higiene, bacanya hygiene, itu kalau enggak ada, faktor yang kedua ya, kalau tidak ada berarti menyebabkan dia tidak puas. Gitu. Jadi dekat ya dengan teori kepuasan. Kalau Anda mau teori motivasinya Herzberg, bisa menggunakan ini. Tapi nanti kalau ke kepuasan juga bisa, jadi dia tuh sebenarnya teorinya fleksibel. Nah, tapi kita lihat nanti apa yang terjadi dengan teori ini. Berikutnya dulu. Ya, nah. Namanya dikenal juga namanya teori motivators hygiene. Ini masuk kelompok teori motivasi sebetulnya berbasis kebutuhan. Tapi orang lalu kan memasukkan juga ke teori kepuasan karena ini nih. Karena mengkaitkan faktor-faktor ini tadi, motivators itu intrinsik, hygiene itu ekstrinsik dengan kepuasan dan ketidakpuasan. Kalau motivators tadi nih ya contohnya ya, tuh. Tak pindah dulu. Tanggung jawab, prestasi personal, kesempatan memperoleh pengakuan, kesempatan untuk bertumbuh, berkembang. Itu namanya motivators. Jika ada, maka menyebabkan orang itu akan puas, pekerja itu akan puas. Dia punya tanggung jawab, punya prestasi personal, punya pekerjaan itu sendirilah gitu ya. Punya kesempatan untuk mendapatkan pengakuan, namanya motivators. Nah, kalau yang hygiene, kalau tidak ada menyebabkan ketidakpuasan. Misalnya ini tadi ya, ada kebijakan, hubungan interpersonal, kondisi kerja, gaji dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apakah demikian? Contoh gampangnya aja deh. Ya. Misalnya tadi yang sebelumnya, jika ada menyebabkan rasa puas. Kalau ada prestasi personal, ya bisa. Kesempatan berkembang kalau ada menyebabkan puas, ya. Sekarang kesini. Kalau tidak ada menyebabkan tidak puas. Kebijakan kalau tidak ada tidak puas, belum tentu. Hubungan interpersonal kalau yang baik, ya. Kalau tidak ada itu ya tidak puas ya bisa jadi ya. Kondisi kerja atau gaji. Gaji lah katakan itu yang populer ya. Upah, gaji kalau tidak ada menyebabkan ketidakpuasan. Bisa ya, bisa tidak. Kalaupun ada tapi kecil, ada nggak sih relawan bahkan yang tidak pakai gaji tapi dia puas? Ada. Tapi relawan itu kan nggak di organisasi ya. Intinya sebetulnya gini. Pada semua jenis pekerjaan itu bisa iya, bisa enggak gitu loh. Jadi begitu jawabannya bisa tidak, bisa iya dan bisa tidak. Lah ini tidak bisa dipisahkan. 2 faktor ini bercampur-campur gitu. Ya kan, karena bisa loh orang itu tidak ada gaji tapi dia merasa puas, nah berarti tidak sesuai loh dengan hygiene misalnya begitu. Ya artinya begini, orang melihat ada
mungkin kelemahan ya dari teori ini. Nah, ini tadi ya contohnya. Ini jadi kritik. Saya ini tak taruh bawah dulu. Nah, jadi karena waktu itu metode yang digunakan untuk membangun teori ini dengan model self-report. Self-report itu seperti kalau Anda dikasih kuesioner terus suruh jawab. Nah, gitu ya. Jadi waktu itu wah terbatas ya metodenya. Reliabilitasnya juga dipertanyakan. Anda udah belajar toh reliabilitas gitu. Kalau diulang-ulang lagi apa masih menghasilkan hal yang sama. Terus tidak semua ukuran kepuasan digunakan. Nah, cuma tadi ada beberapa 5 tambah 3, padahal banyak toh yang bisa digunakan. Terus Herzberg itu punya asumsi bahwa kepuasan itu berhubungan dengan produktivitas. Apa ya sih orang itu kalau puas terus dia bisa produktif? Ternyata belum tentu gitu. Banyak lah, artinya begini. Ketika teori ini dimunculkan, banyak yang melihat ada hal-hal yang masih kurang. Tapi ini teori populer sekali. Nah makanya besok hati-hati. Kalau mau menggunakan teorinya Herzberg, itu biasanya gini solusinya. Karena banyak kritikan ya terhadap teori ini. Jadi kalau mau pakai itu salah satu aja. Mau pakai yang motivators atau pakai yang hygiene. Misalnya mau tahu apa tuh yang mendorong orang termotivasi itu salah satu kalau mau ngukur, atau kalau secara kualitatif ya boleh dua-duanya digunakan. Kalau misalnya kalian nih nanti mengukur kepuasan pakai teori ini bisa boleh, tapi jangan dicampur. Ambil salah satu yang motivators atau sering dikatakan sebagai intrinsik, atau hygiene yang sering dikatakan ekstrinsik gitu. Jadi jangan dicampur-campur, itu bingung nanti ya. Karena keduanya bisa bercampur gitu. Ya, salah satu saja. Mau yang lebih intrinsik apa ekstrinsik, nanti kalau dicampur bingung kita memilahkannya. Ini sebetulnya yang populer yang sebetulnya yang dominan intrinsik apa ekstrinsik sih gitu. Kecuali kalau dua itu betul-betul dipisahkan menjadi 2 variabel, 2 ukuran lah, itu nggak apa-apa. Kalau dicampur jadi satu, wah kita susah mana yang intrinsik, mana yang ekstrinsik gitu. Ya, besok kalau bagi yang berminat mendalami bio ini diperhatikan. Baiklah, aduh hidung Bu Elita udah makin bungkut. Nah sekarang nih maaf ya, mungkin nanti tidak bisa sampai full. Aduh makin buntut saja. Kebutuhan McLellan nih, Pak McLellan udah tua banget. Ini belum lama nih kayaknya meninggalnya. Oke, jadi ini teori yang keempat. Kebutuhan McLellan. Menurut McLellan, ini terkenal banget. Cara nulis gini ya. C-nya tuh kecil, jangan gede. Ini sudah standar. Tidak seperti nulis McDonald. Tulisannya ini kayak MacGyver, McDonald. McDonald kan MAC ya. Nggak kayak gini kan. Ini khasnya Inggris ini ya, orang Inggris. Namanya David Clarence McClellan. Menurut beliau, kita itu sebagai makhluk sosial itu memiliki 3 kebutuhan sosial. Yang pertama yang namanya need for achievement, sering ditulis gini nih, need for achievement. Kok ditulis gini kenapa ya? Iya, ini tuh bisa jadi alat ukur. Kalau di psikologi, need for achievement ini bisa diukur dengan alat tes yang namanya EPPS. Karena sebenarnya berangkat dari latar belakang teori yang sama. Dulu-dulunya Pak McLellan itu kan psikolog ya. Jadi dia juga belajar dari teori Murray atau tahun berapa itu 1920-an ya kalau salah.
Jadi ini kebutuhan untuk berprestasi, dorongan untuk unggul, mencapai standar, berjuang. Makanya orang yang punya kebutuhan untuk berprestasi itu ada ciri-cirinya nih. Suka tantangan, kemudian ingin berhasil, tampil baik, mampu menyelesaikan, bukan suka, tapi dia itu kok suka toh, bukan suka ya, tapi bahwa dia itu seneng gitu loh kalau menyelesaikan masalah, problem solver. Terus sempurna ya, masalahnya gini, sempurna itu orang ini sering menjadi orang perfeksionis. Pokoknya kalau enggak, nomor 1 enggak, pokoknya kalau enggak bagus enggak, pokoknya kalau enggak oke enggak, gitu. Itu ciri-cirinya. Jadi sering jadi orang perfeksionis kalau tinggi, gitu ya. Ini need for achievement itu yang pertama. Dalam pekerjaan juga sering kita temukan nih orang-orang yang need for achievement-nya tinggi. Kalau kerja itu kalau tidak bagus tidak akan berhenti sampai dia mencapai standar yang bagus. Nah, orang yang punya need for achievement tinggi itu sering disebut dengan high achiever gitu. Jangan dikira high achiever itu ketika dia perfeksionis itu lalu dia seorang risk taker, bukan. Dia itu seorang pengambil resiko 50-50. Dia tidak mau, karena dia itu ingin berpenampilan sempurna misalnya gitu, dia memperhitungkan resiko kegagalan 50% gitu. Kalau orang yang risk taker itu kan ada unsur nekatnya gitu ya. Jadi dia pokoknya segala risiko ku ambil untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau ini enggak, dia berpikir ada pasti peluang 50% yang gagal. Jadi dia malah penuh strategi gitu ya. Makanya dia sering disebut orang yang pengambil risiko moderat gitu. Pokoknya enggak asal gubrak gitu, enggak. Yaitu seorang high achiever. Jadi dia penuh strategi, bukan nekat lah gitu ya. Meskipun dia itu tuntutannya tinggi untuk berhasil, tapi tidak akan mengambil risiko tinggi juga gitu. Nah, terus yang kedua, need for affiliation. Sering ditulis NAF. Nah, orang-orang yang memiliki kebutuhan afiliasi, dan afiliasi itu berarti kebutuhan untuk berteman, bersahabat gitu ya. Berteman aja nggak asal berteman sebetulnya, berteman yang punya nilai-nilai khusus, persahabatan. Mungkin orang ini ya temannya banyak, ada juga teman-teman khusus, pokoknya kalau punya WA itu mungkin ratusan gitu ya. Semua grup-grupnya banyak banget, mulai dari grup bayi sampai grup kerja itu semuanya punya ya, grup ABCD sampai abjad aja nggak bisa. Nah, ini orang yang memang suka sekali bekerja dengan orang banyak, dia nggak suka kalau kerja sendiri gitu. Nah, ini cirinya ya, dia tuh butuh persahabatan, peduli pada hubungan interpersonal, bekerja bersama dengan orang lain, nggak suka kalau suruh kerja sendiri. Nah, tapi orang ini tidak suka atau kurang suka berkompetisi, dia nggak bisa gitu. Suruh bersaing sama orang itu susah sekali. Kok bisa gitu ya? Iya, karena orang yang berafiliasi, orang yang suka berteman itu kan merasa aman, nyaman apabila banyak orang di sekitarnya. Lah berkompetisi ini kan harus dalam tanda kutip menjatuhkan orang lain gitu kan ya. Karena kalau mau jadi juara kan harus aku nomor 1, kamu nomor 2, kamu nomor 3. Berarti kan harus harus membiarkan dirinya mengalahkan orang lain. Nah, kalau orang dengan afiliasi tinggi dia enggak tega, enggak mau, dia enggak mau kehilangan teman gitu. Makanya suruh kompetisi enggak mau gitu. Beda sama orang yang achievement-nya tinggi. Orang berafiliasi itu mending jangan nggak usah berkompetisi gitu, nggak suka gitu.
karena berarti dia harus kehilangan teman. Gitu, itu asumsinya ya. Jadi orang dengan NF tinggi dia diminta berkompetisi sulit gitu. Dia pasti akan tertekan, sedih sekali. Karena pasti akan kehilangan teman, akan jadi pisah gitu-gitu. Ini affiliation. Terus yang ketiga itu adalah need for power. Jadi tadi Pak McClellan bilangnya ini ada yang ketiga ya, need for power itu kebutuhan untuk membuat orang lain mengikuti, menuruti apa yang dia inginkan. Ciri-cirinya ya kalau orang kerja itu orientasinya status. Status itu kan kekuasaan ya, power toh. Bisa mempengaruhi orang, bisa mengendalikan orang, kalau perlu mengintimidasi. Jadi kalau kerja itu ya perhatiannya pada gengsi, prestis gitu ya. Kurang perhatian pada efektivitas kerja. Karena yang berpikir aku punya status, aku punya posisi. Sekarang banyak orang NPO-nya tinggi tuh ya masa-masa menjelang pemilu gitu. Menjelang pemilu itu orang berebut-rebut power. Wah, mana nih yang kira-kira bisa dikendalikan, mana nih yang kira-kira gitu. Itu ya yang kelihatan banget. Nah ini terus katanya Pak McClellan, kita tuh sebetulnya punya tiga-tiganya kah, atau satu kah, atau dua kah, atau bagaimana? Iyalah, kita tuh sebetulnya punya tidak hanya tiga, banyak kebutuhan. Hanya menurut sudut pandang McClellan itu kita punya tiga, bisa yang kuat itu satu, bisa juga dua, bisa juga tidak kuat apapun yo bisa gitu. Malah yang kuat kebutuhan yang lain. Nah, makanya kebutuhan orang itu kan banyak. Gitu kan. Kok bisa diukur ya? Bisa. Kalau tadi saya sempat cerita ya. Kalau di asesmen kepribadian, ini kan sebenarnya bagian dari asesmen kepribadian. Itu bisa diukur dengan EPPS. Besok kalian kalau masuk ke kelas semester depan ya, asesmen kepribadian, itu ada satu alat yang namanya EPPS. Itu ada tuh need ini bisa diukur kekuatannya seberapa. Anda punya motif kombinasi seperti apa. Itu ada di EPPS. Tapi ada juga yang khas itu namanya TAT McClellan. Coba ya nanti saya tunjukkan, itu ada. Sebentar saya mau lanjut dulu nih. Nah sebelum ke sini, kok bisa ya ngukur tadi ya orang kerja? Itu ada alat yang namanya TAT McClellan. Konon pada waktu pemilihan presiden itu juga ada tuh ya alat yang untuk ngukur sebetulnya calon presiden ini punya punya motivasi yang tertinggi yang mana ya, gitu ya. Itu versinya mungkin modelnya kuesioner ya. Tapi saya punya contoh sebetulnya alat ukur yang sudah lama tetapi itu bisa menggambarkan ya. Saya coba ini ya. Ini ada contohnya namanya TAT McClellan. Sebentar. Nah ini ya. Jadi contohnya tuh gini nih. Alah apa ini? Halo, malah ada skripsi. Nah ini contoh TAT McClellan. Nah, besok kalian itu kalau ada tuh mata kuliah yang di dalamnya itu ada tes yang namanya TAT. Nah ini TAT model lain. TAT McClellan. TAT itu Thematic Apperception Test. Jadi ini salah satu itemnya itu tidak berupa kata-kata, tapi berupa gambar ya. Jadi misalnya gambar ini diberikan pada testi, ya kan? Kemudian testi itu diminta cerita, ya. Ceritanya itu diarahkan pada begini, apa yang ada di dalam gambar tersebut, apa yang sedang terjadi, misalnya cuma gitu. Apa yang sedang terjadi, silahkan bercerita.
Nah, lalu ceritanya ya biasanya suruh nulis. Nah, dari cerita itu akan kelihatan apa yang terkandung dalam benak orang itu, si Testi itu. Misalnya gini. Contoh ya, ada 2 orang pegawai sedang membahas tentang pekerjaan. Pegawai yang berkacamata menceritakan atau menyampaikan ide atau gagasannya untuk mengadakan pemilihan menyampaikan ide gagasan untuk mengadakan satu rapat yang akan membahas mengenai target perusahaan 5 tahun ke depan. Menurut dia, perusahaan itu perlu sekali untuk mengadakan mengadakan monitoring dan juga evaluasi setiap tahun supaya diketahui bagaimana kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Karena selama ini tidak diketahui pasti bagaimana kondisi kinerja perusahaan. Nah, misalnya kayak gitu. Terus udah misalnya ceritanya seperti itu, apa ya yang di dalamnya, apakah achievement, apakah affiliation, atau apakah power. Nah, itu tentu lebih dekat dengan achievement karena pembicaraan orang ini terkait dengan bagaimana akan mencapai satu target tertentu. Beda lagi kalau misalnya ceritanya itu gini. Pegawai yang berkacamata itu menyampaikan bahwa dia minta bantuan pada temannya supaya meloloskan dirinya pada saat ada pemilihan manajer baru. Wow, gitu. Itu ceritanya sudah power itu kan gitu. Ya, tuh. Ini contohnya. Gitu. Jadi dari contoh itu si analis itu akan mencari tahu apa kriteria dari kata-kata tertulis itu, apa yang tersirat dalam benak Testi. Testi itu kan semangat tuh nulis, ya kan? Nah, itu butuh keahlian, ya kan? Dengan membaca tulisan itu, orang ini punya latar belakang keinginan apa, kan kadang tidak disadari, gitu kan? Nah, ini misalnya ini ada contoh lagi, ini salah satu contoh. Coba yang ini ya. Misalnya ini juga saya gambarnya memang kayak gini ya. Jadi biasanya diberikan 10-15 detik kemudian disuruh cerita. Ini bisa jadi misalnya ceritanya tentang ada 2 orang pegawai wanita, pegawai laboratorium sedang berbicara. Di sela-sela pekerjaannya mereka menceritakan keluarga masing-masing, mereka merasa bahagia keluarganya itu mendukung mereka untuk bekerja di laboratorium dan seterusnya. Itu yang kelihatan kalau orang cerita kayak gitu, itu cerita tentang affiliation, tentang hubungan hangat gitu. Bukan tentang prestasi kan, bukan tentang power toh, tapi bercerita tentang kebahagiaan keluarga. Nah, ini namanya TAT McClelland. Ada 6 gambar. Kadang TAT McClelland ini dinamakan juga tes imajinasi. Ya, ada gambar-gambar yang lain. Anda bisa browsing kok, ini umum ya. Nah, cerita ini ya. Ini gitu. Tergantung bagaimana kita menerjemahkan gambar itu. Nah, gitu. Oke ya, ini contoh dari TAT McClelland. Nah, ya sebagai penutupnya tadi kan saya mau putar video. Mana tadi? Nah, ini. Ya. Oke. Mari kita putar yang terkait dengan McClelland. Apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya kita sebagai
seorang atasan gitu ya, atau kita sebagai orang yang bekerja itu mendapati rekan kerja atau bawahan kita, ini dari sisi leadership sebetulnya, untuk ini loh, supaya orang-orang yang punya masing-masing tipikal motivasi itu tadi yang 3 itu bisa bekerja dengan maksimal gitu. Mari kita lihat. This video will show you how you can improve motivation with the 3 needs theory. Psychologist David McClelland developed the 3 needs theory. This theory explains that everyone has differing needs for affiliation, achievement, and power. Each of these 3 needs are important, but everyone usually has 1 or 2 of these needs that are the most important to them. Your employees bring these 3 needs to the workplace. Nah itu ya, kemungkinan karyawan itu macam-macam itu needs-nya. When your employees' most important needs are met, they feel more motivated and committed to the organization. When your employees' most important needs are not met, their morale suffers. This weakens their motivation. So how can you apply the 3 needs theory to your employees at your workplace? By making simple adjustments to your leadership style, you can improve the working environment and employee motivation. You do this by understanding your employees' most important needs and adjusting your style to work with them. Let's look closer. These are your employees that have a high need for affiliation. What exactly do they want from the workplace? Nah, ini tipikal yang punya afiliasi tinggi. Ya. Your affiliation employees value social interaction and cooperative working relationships. They are energized by working with others, and they have a sincere interest in the feelings of others. Nah, orang-orang yang pegawai-pegawai yang punya tipikal affiliation-nya tinggi, kayak sosialita lah begitu ya. Nah itu mereka itu sangat concern gitu ya, sangat peduli pada interaksi sosial, terus kerjasama gitu ya, kolaborasi, itu akan lebih membuat mereka itu bersemangat gitu, karena energi mereka itu berasal dari hubungan pekerjaan dengan orang lain. Nggak bisa kalau pekerjaan sendiri itu. Dengan bekerja bersama dengan orang lain, mereka akan merasakan ini loh, bagaimana berempati misalnya seperti itu. Ya, mari kita lanjut. Here's 3 things you can do for your high affiliation employees. First, don't let workplace conflict get out of control. Second, assign them to work on team projects with people that they like. And third, engage with them on a personal level. Don't be a task manager who only speaks to them to give them work. Jadi kalau ketemu orang yang tipikalnya seperti tadi, gimana? Ya, jangan ini ya, membuat satu lingkungan kerja yang penuh dengan konflik. Mereka akan menjadi bingung, ini gimana nih, mereka padahal kan butuh untuk berkolaborasi dengan orang lain gitu ya, jangan sampai tidak terkendalikan. Kemudian orang-orang seperti ini sebaiknya memang ditempatkan dalam pekerjaan tim gitu ya, sehingga dia tuh merasakan
ada aura orang lain gitu di circle-nya gitu. Kemudian kalau sebagai atasan, kalau terlibat dengan orang-orang dengan affiliation tinggi itu ya yang personal gitu, jangan yang guruyuan gitu ya. Jadi mereka akan lebih suka kalau dengan atasan itu, atasan akan memberikan informasi yang terkait dengan pekerjaan gitu aja. Jadi lebih ke personal. Tapi dia sendiri akan lebih suka kalau bekerja dengan tim gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang What tipikal about your employees who have a high achievement. need for achievement? What can you do for them? Ya, apa nih yang harus kita lakukan atau kita harus apa? Your achievement employees value recognition and fulfilling their goals. They are energized by taking personal responsibility for work tasks. They also like detailed feedback on their performance and taking on moderately difficult challenges. Nah, orang-orang seperti ini tuh apa ya, nilai-nilai pekerjanya itu terkait dengan pengakuan, karena orang achievement tinggi itu kan sebetulnya bisa lebih mandiri gitu ya, jadi dia butuh pengakuan. Kemudian apa, tujuan-tujuan mereka itu juga seperti harus terpenuhi gitu ya. Kemudian apa sih yang membuat mereka bersemangat, termotivasi itu kalau mereka dikasih pekerjaan-pekerjaan yang punya tanggung jawab personal. Jadi mereka itu kan orang-orang yang suka challenge gitu ya, suka pekerjaan-pekerjaan yang penuh tantangan. Jadi kasih mereka pekerjaan yang membuat dia itu merasa bertanggung jawab gitu. Terus kalau ngasih feedback itu yang detail, kalau performance mereka seperti apa, bagus atau tidak bagus, kurang atau sudah bagus, itu kasih feedback yang detail gitu. Terus kalau tantangan ya jangan yang sulit-sulit banget, mereka nggak suka. Mereka itu kan orang yang bukan risk taker ya, mereka adalah yang moderate. Tapi mereka bisa bertanggung jawab secara pribadi dengan bagus gitu. Ini menghadapi orang atau pegawai atau karyawan yang modelannya itu need for achievement-nya tinggi. Lanjut. Here's 3 things you can do for your employees with a high need for achievement. First, set them up to succeed. Provide growth and educational opportunities. Second, tell them what you want and give them autonomy to get their work done. Don't micromanage. And third, give them detailed feedback about their performance. Be specific and constructive in your feedback. So let's talk about your final group of employees. Your employees who have a high need for power. Your power employees value the ability to influence and control their environment to meet their goals. Oke. Tadi ya. Keliwatan sebentar. Balik dulu sebentar. Power. Your power employees value the ability to influence and control their environment to meet their goals. Ini yang gimana sih Bu Aritan tadi ngalamun nih, sebentar. Don't micromanage. And Ini third, give them detailed feedback about their performance. Be specific and constructive in your feedback. Oke, ini tadi kan yang orang yang achievement gitu ya. Kalau mau membuat mereka lebih berhasil ya di setting, diarahkan supaya mereka itu lebih berhasil, mereka itu bisa sukses. Ada peluang untuk bertumbuh, peluang untuk bisa mendapatkan pendidikan, mereka akan lebih merasa tertantang gitu ya. Kemudian otonomi juga diberikan, jangan terlalu reveal gitu ya sebagai atasan loh. Untuk mereka tuh mereka nggak suka, mereka lebih suka karena mereka orangnya
otonominya tinggi, jadi lebih suka menetapkan target sendiri gitu. Kalau ngasih feedback yang detail gitu, spesifik, konstruktif, mereka akan lebih suka. Tuh, karena mereka sedikit aja udah bisa lari. Nah, terus So yang let's ini talk